Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kemarin kita belajar tentang pengertian public speaking, kemudian apa saja manfaatnya. Di sini kita sekarang akan belajar tentang jenis dan etika, atau lebih tepatnya kita akan menjelajahi tentang dunia public speaking. Teman-teman, sebelum itu kita harus ketahui apa arti dari definisi public speaking. Public speaking yaitu adalah komunikasi lisan di depan umum. Segala bentuk komunikasi secara lisan di depan umum yaitu adalah public speaking atau public speaker. Kemudian kita berbicara tentang tujuannya. Memangnya apa tujuan dari public speaker ini? Tujuannya yaitu pertama yaitu adalah memberikan informasi, kemudian menghibur dan juga membujuk. Di sini kita akan juga mengetahui tentang apa saja unsur dari public speaker. Yang pertama yaitu adalah pembicara. Kemudian yang kedua ada pesan, ketiga audiens, dan yang keempat media. Di sini kita juga akan belajar jenis public speaking berdasarkan dari tujuannya. Apa saja jenisnya? Yang pertama itu adalah informatif. Informatif adalah menyampaikan informasi faktual dan objektif. Artinya kita sebagai seorang narasumber atau public speaker menjelaskan sesuatu kepada audiens berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan atau berdasarkan objektif, tidak pandang bulu, tidak pandang apapun itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah persuasif. Persuasif adalah meyakinkan atau mempengaruhi audiens untuk melakukan suatu tindakan. Ini salah satu bentuk keberhasilan yang luar biasa bagi seorang public speaker ketika dia mampu mempengaruhi audiensnya. Teman-teman, jenis yang ketiga yaitu adalah menghibur atau memberi hiburan kepada audiens. Agar kelas atau forum itu tidak monoton, kita isi dengan berbagai macam materi dan penjelasan, maka perlu bagi seorang public speaker memberikan ice breaking atau hiburan agar audiens itu tidak jenuh, kemudian forum lebih aktif, lebih seru. Jenis yang keempat yaitu adalah jenis argumentatif, yakni meyakinkan audiens dengan alasan dan bukti. Argumentatif ya berdasarkan dari pendapat kita, akan tetapi harus juga berdasarkan bukti di lapangan. Kemudian yang kelima yaitu adalah demonstrasi. Apa itu demonstrasi? Yaitu adalah memberikan tata cara untuk melakukan sesuatu kepada audiens. Contoh kecilnya ketika seorang guru memberikan materi tentang belajar praktek wudhu, maka beliau juga memberikan contoh di depan anak-anak, di depan siswanya. Teman-teman, di sini juga kita akan belajar tentang jenis public speaking berdasarkan format. Yang pertama ada jenis pidato. Kemudian yang kedua presentasi. Presentasi ya seperti di kelas, kemudian di kampus. Kemudian ada debat beradu argumen ya. Kemudian yang keempat ada ceramah ya seperti memberikan nasihat dan lain sebagainya. Kemudian ada interview, sesi tanya jawab bersama audiens. Nah, kelima jenis public speaking ini yaitu ketika ditinjau berdasarkan format. Teman-teman, poin yang terakhir yaitu adalah etika dalam public speaking. Dalam tanda kutip harus menghormati audiens tentu. Tapi ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah melakukan bahasa tubuh. Apa itu bahasa tubuh? Ya seperti melakukan kontak mata. Kemudian ada pula senyum. Di sini bayangin saja ketika ada seorang public speaker itu tidak menatap mata audiens, tidak memperhatikan audiens. Itu rasanya lucu. Karena ini loh yang diajak Anda untuk berbicara. Saya yang diajak Anda untuk berbicara.
kenapa Anda malah menatap dinding atau kenapa Anda malah menatap buku? Nah, ini akan menjadi masalah. Jadi kontak mata itu sangat penting. Tapi juga perlu kita ketahui, kontak mata yang baik itu tidak hanya tertuju pada satu person atau satu individu, tetapi harus menyeluruh kepada seluruh audiens. Ya, tatap semuanya, jangan hanya dipandang yang ganteng kemudian yang cantik, jangan, semuanya harus merata. Dan ada pula senyum. Jadi paksakan ketika kita seorang public speaker jarang senyum, kemudian anti senyum, kita harus senyum di depan umum agar audiens itu tertarik, menyesuaikan dengan konteks kalimat yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada bahasa sopan. Ya, bahasa sopan tidak ketika kita berbicara di depan halayak umum yang audiensnya itu berupa orang tua, maka kita gunakan bahasa yang sopan, tidak lo gue, tidak keren lah, bahasa yang biasa, bahasa yang sopan. Kemudian yang 3, hargai pendapat. Kita seorang public speaker, ketika ada audiens yang bertanya, maka dengarkan secara maksimal, baik yaitu dari sambil senyum dalam mendengarkan, kemudian mendengarkannya juga seakan-akan tertarik pada pertanyaannya, meskipun mungkin pertanyaannya cuma segitu, pertanyaan yang tidak berbobot, tapi kita harus tetap menghargai dengan cara senyum, kemudian mendengarkan dengan saksama dan mendengarkan pertanyaannya sampai selesai. Kemudian yang keempat yaitu adalah mengelola waktu. Kita seorang public speaker harus pintar dalam mengelola waktu. Jadi ketika waktu yang diberikan kepada kita 10 menit, maka cukup sampai 10 menit, jangan lebih, jangan kurang gitu. Jadi keempat etika dalam public speaking ini harus kita penuhi, harus kita latih agar semuanya berjalan dengan efektif. Nah, ini mataharinya cukup terik. Jadi saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.